channel saya Stok RG. Saya sambil-sambilan buat sangkaran inian membahas tentang beranjangan bahan ketika teman-teman harus membeli di kios burung gitu teman-teman. Jadi ada sebuah kekhawatiran memang buat teman-teman yang ingin memelihara beranjangan di kios burung. Kita lihat pakannya biasanya diberikannya itu pakai ulat Hongkong gitu, sedangkan kita ingin beranjangan kita itu pakan seperti biasanya biji, kenari atau menggunakan fur teman-teman. Gimana proses peralihannya? Burung beranjangan itu tidak sesulit burung pemakan serangga lainnya yang biasanya pakan itu dicampur, biasanya pakai kerutu gitu kan, atau ulat Hongkong dicampur minyak ikan terus digabungkan dengan fur. Enggak seperti itu teman-teman. Teman-teman tinggal berikan aja di pagi hari ulat Hongkong dua aja, tapi palanya itu teman-teman matikan dulu ya, petis dulu. Kemudian setelah teman-teman berikan dua, teman-teman masukin tuh biji kenari teman-teman. Nah, dalam kondisi kadang bersih ya, dan biji pasir kipunya pun bersih gitu. Teman-teman bisa letakkan itu dalam satu cepuk dan sisanya sedikit teman-teman tabur tuh bercampur dengan pasir kipunya. Kemudian teman-teman jemur. Nah, setelah penjemuran kurang lebih 2 jam gitu, kalau misalnya lama-lama karena burung baru, teman-teman baru letakkan di dalam. Kurang lebih sudah berjalan masuk di siang hari, teman-teman bisa lihat nanti gitu, ada sampah atau kulit dari biji kenari itu biasanya gitu. Teman-teman bisa lihat kalau letak kulit itu sudah ada, berarti dia mau makan. Nah, kalau sudah dia mau makan seperti itu, udah tinggalin yang untuk ulatnya gitu. Teman-teman bisa jadikan ulat itu sebagai dorongan aja, sebagai extra bonding dia aja, seperti itu teman-teman. Nah, gimana untuk beralih ke makan fur gitu kan? Biasanya juga dari biji ke makan fur gitu, karena banyak pemelihara beranjangan gitu. Mereka menentukan pakan itu gunanya bukan hanya untuk memudahkan dia memberikan pakan si burung gitu, kadang untuk mengaplikasikan vitamin gitu kan, jamu-jamuan, herbalnya gitu kan, suplemennya gitu kan. Itu biasanya mereka menentukan dari pakannya di awal apa, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kalau menurut saya sih, kalau mau beralih dari biji ke fur, teman-teman kasih 2 cepuk, satu biji yang satu fur. Cuman yang kondisi bijinya teman-teman kasih kurang lebih sedikit aja, ukuran 1/4 dari ukuran cepuk, bahkan lebih sedikit lagi. Nah, yang furnya teman-teman kasih kondisi standar atau penuh gitu ya, nggak terlalu penuh banget deh, jangan sampai ini banget gitu, yang penting cukup lah. Nah, di situ nanti biasanya kalau yang dia banyak makan di biji, teman-teman lihat kalau biji udah habis, biarkan dulu gitu. Biasanya dia akan beralih ke fur, seperti itu teman-teman gitu. Nah, kalaupun dia sudah makan fur, sudah teman-teman mau angkat yang biji boleh, atau dikasih sweet gitu kan. Misalnya hari ini 1 cepuk ini sampai habis makan biji, kemudian dikasih fur boleh gitu. Atau teman-teman mau dipakemkan ke fur terus, nggak masalah, dia tidak akan ketergantungan juga teman-teman. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa harus ada pilihan sih antara biji dan fur gitu kan? Sebenarnya sih itu tadi yang saya katakan, ada pengaplikasian. Teman-teman maunya kalau ketika menggunakan jamu atau vitamin atau apa, teman-teman nanti mencampurnya itu mau pakai apa gitu. Yang membedakan paling hanya di kotoran teman-teman. Ini saya ada video komparasinya antara kotoran menggunakan biji, terus fur mini dan fur ayam. Seperti ini videonya. Nah, ini teman-teman. Ini untuk pakan dari biji kenari. Kotorannya kecil-kecil, ini lebih banyak sampah dari kulit kenari, dari kulit biji kenari itu sendiri teman-teman. Dan ini saya menggunakan fur mini yang kedua ini. Nah, ini kotorannya banyak dan jumlah pakannya pun habis. Nah, yang ini saya menggunakan fur ayam ukuran 291, yang paling kecil dan halus, tapi agak kasar juga bentuknya. Nah, ini dia agak besar-besar. Kondisi pakan ini yang sudah saya persiapkan selama 1 minggu, saya melakukan pembiaran tanpa ada perawatan sama sekali. Nah, ini sisa makanannya pun masih banyak teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan dari jumlah pakan yang terhabis, yaitu fur mini teman-teman. Lakukan saya pembiaran ini selama 7 hari, saya tidak tambah air, saya tidak tambah pakan. Ini yang saya lakukan dalam kondisi pembiaran, airnya habis ketiganya, dan pakannya pun masih tersisa yang untuk biji kenari.
Sedangkan yang untuk fur mininya habis teman-teman. Berikut pula dengan fur ayamnya masih tersisa. Demikian. Jadi yang membedakan hanya kotoran antara besar dan kecilnya, dan selain kotoran di situ ada yang lebih iritnya apa gitu kan, yang lebih awetnya makan bukan karena dia kurang minat gitu kan. Biasanya memang pada dasarnya kalau buat biji-bijian selesai memang lebih irit gitu kan daripada yang makan fur gitu. Karena kotorannya pun jumlahnya lebih banyak teman-teman. Untuk mengaplikasikan vitamin biasanya kalau teman-teman pakan bijian kita pakai yang berbentuk tidak cairan ya, bukan cairan air tapi seperti minyak. Saran saya lebih cocok teman-teman pakainya itu di biji-bijian gitu. Terus kalau yang berbentuk cairan, saya sarankan lebih baik teman-teman mengaplikasikannya ke fur. Misal cairan tetes, teman-teman taruh di fur, teman-teman aduk gitu kan, teman-teman aduk taruh di furnya. Biasanya yang tidak tercampur ukurannya setengah lebih, sisanya seperempat itu teman-teman campur pakai yang cairan tetes berbentuk vitamin seperti itu. Nah, kalau yang berbentuk seperti agak kental atau yang apa seperti ada kandungan minyak, teman-teman bisa pakai biji seed gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kenapa nggak biji seed yang menggunakan cairan? Saya pernah coba gitu. Karena si beranjangan pakannya agak dia terlalu rutin teman-teman, nanti dia akan sedikit berjamur, itu yang jadi masalah. Si bijinya itu akan sedikit agak berjamur, tapi kalau di fur saya coba tuh nggak ada jamur gitu kan, kayak jamur kapas biasanya gitu. Seperti itu sih pengalaman dari saya yang pernah saya alami teman-teman gitu. Mungkin ini bisa diaplikasikan ke teman-teman semua gitu. Semoga ini menambah sebuah pengetahuan juga buat teman-teman yang mau mulai baru memelihara beranjangan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.